Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Saya yakin pasti semua baik-baik saja. Rekan-rekan yang tercinta, pernahkah Anda berpikir mengapa para pengusaha cenderung memiliki postur tubuh yang subur dan selalu happy? Kenapa? Sebab mereka tidak pernah menjadi sarden di pagi hari seperti pegawai umumnya. Kecuali saya, pebisnis yang masih menjadi beefstick di jalan. Meski sudah ACC, tetap saja panas membara di dalam diri kita. Akibat apa? Akibat macet. Nah, jika nanti kalian mempraktekkan apa yang saya bicarakan saat ini, harus memastikan jangan sampai menjadi sarden atau beefstick seperti saya. Ya enak loh. Oke, oleh sebab itu saya duduk di sini untuk sharing bagaimana enaknya menjadi seorang entrepreneur yang tepat. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita mulai materinya. Ada sedikit yang saya akan bahas tentang manajemen pemasaran. Oke, apa itu manajemen pemasaran? Saya ambil di sini definisi pemasaran menurut Philip Kotler. Pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Itu definisi pemasaran menurut Philip Kotler. Selanjutnya, ada tujuan dari pemasaran. Saya ambil menurut Peter Drucker. Apa sih tujuan pemasaran? Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk barang atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya produk tersebut dapat menjual dirinya sendiri. Dari tujuan pemasaran menurut Peter Drucker di atas, sehingga dapat diambil kesimpulannya, yaitu pemasaran adalah sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan yang disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya mengembangkan barang yang dibutuhkan, menentukan harga, mendistribusikannya, lalu untuk mempromosikannya. Oke, itu salah satu tujuan pemasaran yang saya ambil menurut Peter Drucker. Bagaimana sih tujuan pemasaran itu bisa tercapai atau dapat sesuai dengan keinginan kita? Kita harus melewati beberapa proses kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pemasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan di sini ada dalam lingkungan eksternal dan ada pelanggannya. Itu ya, rekan-rekan. Jadi, kebutuhan pelanggan kita itu apa? Kita harus melihat yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan saat ini apa. Seperti sekarang pada musim pandemi corona ini,
Yang saya pakai ini adalah bagian yang sangat diperlukan, yang dibutuhkan oleh pelanggan, yaitu masker. Nah, setelah kita tahu, lalu tahap berikutnya, proses berikutnya, yaitu menyusun perencanaan pemasaran strategik. Di dalamnya, yang pertama, kita harus merumuskan tujuan pemasaran dengan cara mengidentifikasinya. Yang kedua, kendala yang menghambat pencapaian tujuannya itu apa? Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, menetapkan program pemasaran. Nah, setelah kita menyusun perencanaan pemasaran, kita masuk ke proses ketiga, yaitu mengimplementasi rencana pemasaran yang sudah kita susun dengan rapi. Setelah itu, barulah kita masuk ke pengendalian pemasaran. Oke, rekan-rekan, kita lanjut. Lalu kegiatan apa saja sih yang ada di dalam pemasaran? Di sini saya masukkan, di sini saya tulis atau di sini saya rinci kegiatan pemasaran yang sering dilakukan oleh para pebisnis atau seorang entrepreneur, yaitu dengan cara melakukan bauran pemasaran yang disebut marketing mix atau 4P. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Lalu saya ambil menurut McCarthy. McCarthy mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi 4 kelompok atau biasa disebut dengan 4P. Yang pertama, produk. Sebelum kita memasarkan, apa saja yang harus kita pasarkan? Barangkah atau jasakah? Di sini masuknya yaitu ke produk. Yang kedua, yaitu harga, price. Setelah ada produk, baru kita akan menentukan harga yang tepat, yang cocok untuk produk yang akan kita pasarkan itu berapa. Yang ketiganya yaitu tempat, place. Tempat itu di mana kita akan memproduksi barang atau produk yang akan kita pasarkan. Yang keempat yaitu promosi. Hal yang penting salah satunya yaitu promosi di dalam pemasaran. Orang yang pintar dalam bisnis itu yaitu orang yang pintar berpromosi. Oke. Selanjutnya, menurut Boom dan Bittner menambahkan 3 poin pada marketing mix, yaitu proses, people, physical evidence atau sarana fisik. Oke, proses dan people juga physical evidence nanti akan saya bahas di akhir. Nah, bauran pemasaran atau marketing mix ini ada di dalam tabel ini, bukan tabel ini. Yang pertama adalah produk. Di dalam suatu produk harus kita utamakan yaitu kualitas, kemasan, manfaat produknya itu apa, mereknya juga apa, keragaman produknya apa saja, dan ukurannya ukuran apa aja.
Di sini produk kita contohkan yaitu wings. Produk wing di sini tidak hanya dulu produk wings hanya memproduksi keperluan ibu rumah tangga saja, seperti sabun, deterjen ya. Tetapi sekarang produk wing ada memproduksi makanan, juga minuman. Nah, disitulah keragaman produk yang ada di dalam produk wings. Yang keduanya price, nilai, harga, yaitu penawaran apa? Penawaran istimewa yang di dalamnya bervariasi atau kompetitif. Yang ketiga yaitu place, tempat, lokasi. Lokasinya harus mudah diakses. Apakah memiliki tempat parkir? Apakah memiliki daya tarik dari pelanggan? Itu harus dilihat. Yang keempat, promotion atau promosi. Di sini perusahaan harus mempromosikan produk mereka dengan cara apa? Menjualnya itu menggunakan iklan, public relation, atau bisa jadi pemasaran secara langsung. Nah, seperti yang ditambahkan tadi Bit Banner, di sini ada 3. Yang pertama, proses. Prosesnya itu mudah untuk bertransaksi dan memesan, juga pelayannya cepat dan tanggap. Yang kedua itu people. Kenapa people? Pelayanan yang ramah, berempati pada konsumen, fleksibel dan komunikatif. People ini sangat dibutuhkan karena mereka yang bisa mengaplikasikan dari promosi ini. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Bangunan fisiknya ada tidak, peralatannya ada tidak, dekorasinya juga ada tidak, warna dan logonya juga ada tidak. Itu yang harus diperhatikan dalam marketing mix. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, mengidentifikasikan pasar sasaran atau pasar target. Pasar target secara luas dapat diklasifikasikan menjadi pasar konsumen atau pasar industri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor demografis, faktor geografis, faktor-faktor ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Itu harus kita pengaruhi atau perhatikan. Oke, di sini ada beberapa contoh, saya masukkan beberapa produk atau pengusaha yang di dalamnya menggunakan bauran marketing mix. Kayak ini. Dan kopi Starbucks. Selanjutnya, strategi pemasaran apa yang unggul? Menurut Robert Loudon, mengemukakan bahwa 4P penjual berhubungan dengan 4C pelanggan. Apa saja? 4P yaitu product, price, place, dan promotion. 4C yaitu customer solution, customer cost, convenience, dan communication. Itu. Produk berhubungan dengan customer
solution atau solusi pelanggan. Harga berhubungan dengan biaya pelanggan. Tempat, kenyamanan dalam mereka bertransaksi atau membeli suatu barang itu harus diperhatikan. Yang keempat, promosi. Promosi di sini harus pintar berbicara, harus pintar communication. Tuh, strategi pemasaran yang unggul yang berhubungan dengan penjual dan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk kegiatan pemasaran. Strategi pengembangan produk, latar belakangnya yaitu produk sebuah perusahaan dapat berbentuk barang atau jasa. Produk yang dihasilkan untuk kebutuhan pelanggan dibagi menjadi 3. Produk sehari-hari, produk perbelanjaan, produk khas, atau produk khusus. Produk sehari-hari adalah barang-barang yang tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli, atau produk untuk memenuhi kebutuhan premier. Produk sehari-hari di sini yaitu barang-barang yang sangat setiap hari konsumen butuhkan. Beras, minyak goreng, apalagi sabun, itu ya. Sedangkan produk perbelanjaan adalah barang yang tidak sering membeli atau produk untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya apa? Misalnya tas. Masa tas dibeli setiap hari? Tidak kan? Tuh. Yang ketiganya, produk khusus. Di sini produk khusus adalah barang yang dianggap istimewa atau produk untuk memenuhi kebutuhan tersier. Ini mah produk yang bisa dikatakan bisa memuaskan duniawi. Misalnya kita ingin membeli mobil, ingin membeli rumah, handphone, itu ya, itu produk-produk khusus. Nah, sebuah perusahaan bisa memproduksi satu jenis produk apa saja dengan menghasilkan lini produk. Ya, di sini ada contoh misalnya Coca-Cola. Coca-Cola memproduksi Diet Coke and Sprite. Nah, dan bauran produknya itu seperti yang dilakukan Walt Disney. Awalnya hanya menjual film, sekarang menjual aksesorisnya dari film-film tersebut. Itu. Jadi di situ ya bauran mix tuh kelihatan. Oke. Di sini ada siklus hidup. Siklus hidup, kebanyakan produk mengalami apa yang disebut siklus hidup produk atau product life cycle atau kumpulan fase umum sepanjang usia produk. Siklus hidup produk secara umum memiliki 4 fase yang spesifik. Nah, di sini kelihatan ada tabel tentang siklus hidup produk, di mana ada volume penjualan, jenjang waktu, fase awal yaitu pengenalan, fase tengah pertumbuhan, kemapanan, dan penurunan. Bagaimana sih menciptakan produk baru? Tadi yang pertama, riset pemasaran, di mana riset ini bermanfaat dalam pembuatan keputusan produk yang memuat identifikasi kekurangan produk atau desain produk yang diinginkan konsumen. Langkah-langkah yang dibutuhkannya yaitu 1. Mengembangkan ide produk. Jadi
mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Contoh, sekarang sedang pandemi, apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Masker. Masker ini sangat dicari dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang keduanya, menilai kelayakan ide-ide, yaitu mengetahui apakah keuntungannya melebihi biaya. Yang ketiga, mendesain dan menguji. Di sini mengetahui apakah konsumen akan membeli produk. Lanjut, mendistribusikan dan mempromosikan produk. Nah, di sini menyediakan produk, membuat para pelanggan di pasar target mengetahui keberadaan produk. Yang ketiga, melakukan audit produk. Itu ya, cara menciptakan produk baru. Diferensiasi produk yaitu pembeda produk atau diferensiasi produk. Sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk-produk pesaing dengan cara membuat produk tersebut lebih menarik. Berikut adalah beberapa metode umum yang sering digunakan untuk membedakan produk. Pertama, desain produk yang unik. Buatlah produk kita itu seunik mungkin supaya menarik pelanggan untuk bisa membelinya. Yang keduanya, kemasan unik tadi kita buatkan secara unik, seunik-uniknya, dan merek yang unik pula, yaitu branding ya. Kalau sekarang tuh orang-orang sudah pada mengenal branding, merek yang unik. Yang selanjutnya, strategi menentukan harga. Di dalam menentukan harga produk, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah penentuan harga sebuah produk dengan mengestimasikan biaya produksi per unit produk dan kemudian menambahkan sejumlah margin. Jadi kita harus tahu biaya produksi berapa dari satu buah produk itu, berapa unit produk yang akan ditambahkan menjadi sejumlah margin. Yang kedua, pasokan persediaan. Keputusan pembuatan harga berkaitan langsung dengan pasokan persediaan. Betul. Kalau misalnya persediaan itu kurang tetapi permintaan itu besar, maka pembuatan harga akan otomatis naik dari yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga, harga pesaing. Harga pesaing ini dapat dikenakan di bawah harga yang diberikan oleh pesaing untuk mendapatkan suatu keuntungan atau penentuan harga, keunggulan atau penentuan harga penetasi. Atau di atas harga pesaing bisa jadi. Nah, bagaimana caranya? Memberikan kesan yang mewah, atau misalnya produknya dibuat seunik mungkin tadi. Bagaimana strategi pendistribusian barangnya? Institusi yang membantu mendistribusikan produk, institusi yang melakukan kegiatan pemasaran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pedagang besar atau wholesaler, yang kedua pedagang eceran atau retail, dan yang ketiga agen pemasaran atau agent. Tuh, 3 kelompok yang penting untuk mendistribusikan barang yang kita buat. Nah, ini saluran distribusinya secara
umum ya. Pada umumnya saluran distribusi ada 3 pilihan. Yang pertama secara langsung, yaitu produsen langsung ke konsumen. Yang kedua saluran satu tingkat, produsen masuk dulu ke pengecer lalu jatuh ke konsumen. Dan saluran 2 tingkat, produsen masuk ke pedagang besar atau agen penjualan, lalu ke pengecer dan jatuh akhirnya ke konsumen. Itu saluran distribusi yang sering kita lihat. Nah, selanjutnya strategi mempromosikan barang. Bauran promosi atau promotion mix. Di sini adalah bauran metode promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penerimaan produk-produknya. 4 metode promosi tersebut diantaranya yang pertama iklan, promosi perorangan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat atau public relation. Itu promosi di zaman sekarang sudah banyak lewat iklan, lebih bagus, banyak ditonton oleh semua orang. Promosi perorangan yaitu bisa menjadi antara saya misalnya dengan Anda langsung face to face. Kalau promosi penjualan bisa melalui sales. Atau yang keempat, melalui hubungan dengan masyarakat. Itu strategi promosi barang. Oke, saya akan sedikit menjelaskan yang tadi. Yang pertama iklan. Iklan atau yang menurut bahasa asingnya itu advertising adalah presentasi penjualan yang bersifat non-personal yang dikomunikasikan dalam bentuk media dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah besar pelanggan. Ada beberapa alasan perusahaan memilih iklan untuk tujuan promosinya. Yang pertama itu brand advertising atau iklan bermerek. Keduanya iklan kooperatif. Ketiga iklan pengingat. Dan keempat iklan institusional. Beberapa bentuk iklan dalam berbagai media bisa masuk ke surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, surat langsung, telemarketing, iklan luar ruangan, iklan transportasi, iklan khusus. Sekarang iklan dapat mudah kita lihat dalam media yang barusan saya sebutkan. Itu. Yang keduanya promosi perorangan. Promosi perorangan adalah presentasi penjualan perorangan yang digunakan untuk mempengaruhi satu atau lebih pelanggan. Langkah-langkahnya sering dilakukan oleh seseorang, yaitu mereka mengenali dulu pasar target yang akan mereka datangi untuk mempromosikan suatu barang. Yang keduanya, mereka menghubungi calon pelanggannya supaya begitu kita datang, calon pelanggan sudah ada di tempat. Yang ketiga, melakukan presentasi penjualan. Keempatnya, menjawab bermacam pertanyaan dari konsumen tentunya ya. Yang kelima, mengakhiri penjualan. Dan yang keenam, menindaklanjuti penjualan. Bagaimana menindaklanjuti penjualan tersebut? Yaitu menunggu hasil dari apa yang sudah kita presentasikan kepada konsumen.
Selanjutnya, promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion, bahasa asingnya, adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pelanggan. Berikut adalah strategi promosi penjualan yang paling umum. Yang pertama, pengembalian uang atau cashback. Keduanya, kupon. 3, pemberian sampel. 4, display. Yang kelima, premi atau hadiah yang diberikan secara cuma-cuma apabila membeli di sabun cuci misalnya, mendapatkan pembersih. Yang pertama tadi ya, ini yang pengembalian uang atau cashback ini, misalkan dealer mobil Honda menjual mobilnya dan memberikan cashback senilai 25 juta kepada konsumen. Yang keduanya, kupon. Apabila membeli mobil tersebut, maka Anda berhak mendapatkan kupon undian yang di dalamnya hadiahnya misalnya kompor gas, TV misalnya. Pemberian sampel. Pemberian sampel di sini kalau produk Honda ya misalnya, nggak mungkin memberikan sampel mobil ya, paling yang biasanya itu test drive, mencoba mobil yang akan kita minati, yang akan kita beli, itu seperti itu. Yang keempat, display. Yang kelimanya, premi. Nah, setelah kita membeli mobil tersebut, lalu kita akan mendapatkan hadiah apa? Misalnya akan mendapatkan hadiah kaca mobil, kaca film. Itu ya promosi penjualan. Rekan-rekan, kita lanjut ke hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat di sini adalah tindakan-tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau menjaga citra positif publik mengenai perusahaan yang bersangkutan dan dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya, kegiatan marketing PR nih. Acara-acara khusus atau punya event. Yang keduanya, rilis berita. Yang ketiganya, konferensi pers. Tuh ya, hubungan dengan masyarakat. Di sini saya tulis kelebihan dan kekurangan metode-metode bauran promosi. Metode promosi seperti iklan, kelebihannya yaitu menjangkau pelanggan dalam jumlah besar. Betul, karena yang melihat iklan itu bisa lebih banyak daripada kita menjual secara perorangan. Kekurangannya yaitu harus mengeluarkan biaya yang mahal. Itu. Yang kedua, metode promosi secara penjualan perorangan. Kelebihannya yaitu memberikan perhatian yang khusus kepada konsumen, supaya konsumen itu lebih fokus kepada apa yang kita promosikan. Nah, kekurangannya di sini sulit untuk menjangkau pelanggan dalam jumlah yang besar. Paling kalau penjualan perorangannya bisa dikatakan ada misalnya sales yang akan demo menjual panci. Nah, itu bisa dikatakan penjualan perorangan. Promosi penjualan, metode promosi penjualan di sini kelebihannya yaitu menawarkan beragam insentif bagi pelanggan untuk membeli produk. Yang kekurangannya di sini mungkin tidak dapat menjangkau pelanggan sebanyak iklan. Karena apa? Promosi penjualan di sini hanya bisa dilihat dari beberapa orang saja, beberapa konsumen saja.
Metode promosi hubungan secara hubungan masyarakat, yaitu kelebihannya metode ini tidak mahal untuk meningkatkan citra perusahaan atau produk-produknya. Sedangkan kekurangannya hanya memberikan promosi dalam jumlah yang khusus karena dirilis berdasarkan konferensi pers dan diliput oleh manajemen. Itu ya, kelebihan dan kekurangan metode bauran promosi. Dari mana sih anggaran promosi? Anggaran promosi adalah jumlah dana yang telah disisihkan untuk membiayai seluruh metode promosi selama periode tertentu. Anggaran promosi satu produk tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai karakteristik. Yang pertama, fase siklus hidup produk. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Itu anggaran promosi. Nah, yang tadi saya katakan akan saya menjelaskan di akhir, apa itu people? People menurut Boom dan Bittner yaitu orang yang melayani atau merencanakan pelayanan terhadap para konsumen. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan ya bahwa people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Yang keduanya proses. Proses itu di mana suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menjanjikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Terakhir, physical evidence. Physical evidence atau sarana fisik ini merupakan satu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik yaitu bangunan fisik, peralatan, suasana, perlengkapan, interior, dekorasi, disatukan dengan pelayanan yang diberikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.